Halo, halo. Haji. Oke, sambil menunggu temannya join ya, ini di rename ya namanya ya. Jadi di awal huruf pertamanya diganti kelas, kemudian underscore nama kalian ya. Nanti supaya bisa terdeteksi kelas apa aja yang sudah ikut bergabung. Oke, halo, dengeran ya? Dengeran, Bu. Ini sambil menunggu ya, minta tolong namanya di rename dulu, kelasnya apa, underscore nama kalian gitu. Ya, Bu. Sambil disiapkan juga yang udah menginstal aplikasi SPSS di laptopnya bisa dibuka, karena memang aplikasinya agak berat, itu agak lama menunggunya. Jadi sambil dibuka SPSS-nya yang udah punya di laptopnya bisa dibuka, nanti kita praktek bareng. Oke, nama kelasnya aja ya, kalau A ya A, C ya C, I ya I gitu. I underscore nama gitu. Ini udah 142. Oke. Nah, ini tampilan dari aplikasi SPSS ya. Oke, udah bisa buka semuanya. Saya mulai aja ya, supaya menyingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Oke, apa kabarnya kalian? Masih semangat ya untuk belajar secara daring kuliahnya? Atau sudah mulai Masih, bosan? Bu. Masih, Bu. Mulai jenuh, Bu, mulai jenuh. Tapi kalau bisa ya. Masih, Bu. Oke, jadi kita malam ini jadwalnya ada praktek yang seharusnya kita bisa laksanakan di lab ya. Jadi kalau nggak ada pandemi itu kita prakteknya di lab. Jadi masing-masing mahasiswa biasanya pegang satu komputer, jadi bisa langsung praktek secara mandiri. Nah ini karena keterbatasan kita yang tidak bisa bertemu secara langsung, maka hari ini kita praktek seadanya ya. Jadi silahkan yang sudah install dibuka aplikasi SPSS-nya. Jadi ini aplikasi yang sering dipakai. Jadi suaranya siapa ya yang mengganggu ya? Kayaknya suara televisi. Saya akan Oke, jadi silakan yang masih ada suara televisi atau apa cari tempat yang agak sepi ya, supaya tidak mengganggu.
Oke, udah kebuka. Ini nanti tak record, nanti rekamannya tak share di YouTube. Atau sebenarnya ini sudah apa ya, banyak sih yang ngasih tutorial di YouTube karena memang SPSS itu yang paling sangat sering dipakai ketika mahasiswa melakukan penelitian. Jadi sebenarnya ada yang lebih canggih lagi itu iFuse, kemudian ada lagi nanti kalau kalian ambilnya pemasaran itu seringnya pakainya SEM, Structural Equation Modeling ya. Itu nanti kalau kalian banyak indikator karena kalau pemasaran itu biasanya kan sifatnya kualitatif ya, jadi kuesioner, kemudian banyak indikatornya, analisis jalurnya banyak, itu biasanya pakainya SEM. Nah ini kita pakai yang sering dipakai karena kita kemarin sudah belajar teori ya, jadi hari ini saya nggak banyak, saya cuma mau ngasih tutorial prakteknya untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi sebenarnya kita itu langsung pakai aplikasinya itu lebih gampang ya. Jadi kemarin kita kenapa belajar secara matematis ya supaya tahu aja awalnya itu sistem itu dibuat dari mana ya, dari rumus-rumus matematika itu gitu. Jadi yang dirumuskan oleh anak-anak matematika, anak-anak statistik, kemudian diolah oleh anak TI, anak teknologi, jadilah sebuah sistem aplikasi, kemudian digunakan oleh orang manajemen untuk mengolah data supaya bisa diambil suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang nanti kita gunakan untuk mengambil keputusan manajemen itu. Jadi kita hanya memanfaatkan sistem yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang-orang TI gitu ya. Kemudian di Sunan itu sudah saya share Excel. Excelnya masih sederhana, jadi kita nggak pakai data banyak. Nanti kalau kalian melakukan penelitian, itu pasti datanya lebih banyak, karena minimal data itu 30 ya, kemarin untuk uji T. Kalau lebih dari 30 itu uji Z gitu. Nah, sehingga lebih banyak datanya itu lebih baik. Kenapa? Karena kita ketika melakukan penelitian yang sifatnya parametrik, yang syaratnya adalah data itu harus normal, itu biasanya ada outlier. Jadi outlier itu adalah data pengganggu. Kenapa bisa dikatakan data pengganggu? Ketika data itu menyimpang jauh. Jadi misalnya kok nilai statistik mahasiswa kelas J. Kelas J itu rata-rata nilainya itu ya 80, 90, 85. Kok ada satu dari 50 mahasiswa yang nilainya 20. Nah, itu nanti akan membuat data menjadi tidak normal. Gitu. Jadi untuk kita melakukan penelitian yang sifatnya parametrik itu harus normal datanya gitu. Ketika datanya nggak normal, kita akan membuang data. Sehingga kalau banyak data itu sifatnya outlier, artinya dia pengganggu, maka kita harus membuang. Maka itulah kita harus mempunyai data itu banyak. Supaya apa? Supaya datanya nggak habis kalau ternyata data itu banyak yang menjadikan dia tidak normal gitu ya. Oke, sampai sini paham ya, untuk syarat parametrik ini adalah uji parametrik itu harus normal. Nah, kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi kenapa kita melakukan uji validitas, reliabilitas? Itu adalah uji untuk alat instrumen. Jadi kemarin kita sudah belajar alat instrumen itu apa? Alat instrumen itu ya yang digunakan kita untuk membantu dalam mengukur suatu variabel yang ingin kita ukur gitu. Jadi misalnya kita ingin mengukur tingkat kenyamanan. Nah, tingkat kenyamanan itu dinamakan variabel. Nah, tingkat kenyamanan itu indikatornya apa gitu kan? Oh, tingkat kenyamanan itu berarti nanti indikatornya adalah keramahan dari pegawai, kecepatan dalam melayani misalnya. Nah, itu adalah beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kenyamanan misalnya seperti itu. Jadi itu adalah alat instrumen untuk mengukur kenyamanan tadi. Indikator itu adalah alat gitu, alat instrumen. Nah, kita ingin menguji apakah alat itu sudah bisa menggambarkan variabel yang ingin kita ukur. Kemudian apakah hasilnya nanti konsisten dengan uji reliabilitas atau enggak. Nah, makanya itu kita butuh yang pertama kali kita lakukan sebelum melakukan pengujian yang lain adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini khusus untuk penelitian yang dia pakai indikator gitu. Jadi kalau kita ambilnya keuangan, misalnya saya
saya dulu ambilnya keuangan. Keuangan itu nggak perlu ada uji validitas dan variabilitas. Kenapa? Karena dia nggak pakai indikator, dia pakai langsung variabel gitu. Jadi nggak pakai kuesioner karena datanya data sekunder, udah ada misalnya harga saham ya udah harga saham gitu kan, udah ada nilainya, harganya, suku bunga ya suku bunga gitu, persentase gitu. Jadi nggak pakai indikator. Nah ini biasanya digunakan untuk penelitian mahasiswa yang ambil skripsinya pemasaran SDM gitu, yang pakainya adalah kuesioner, sehingga dia pakai alat instrumen tadi kuesionernya itu. Nah kita buka, udah di download ya Excel-nya di Sunan. Kita buka, itu kalau kita sudah punya datanya dalam bentuk Excel, kita bisa klik file ini, kemudian open data. Open data. Ini agak lemot. Oke, nah ini kita cari data kita simpennya di mana. Agak lemot. Nah, ini karena Excel, kita ganti dulu file OTP-nya Excel. Kemudian ini data untuk latihan SPSS ya, kita open. Ini agak lemot ini, berat memang. Nah ini nanti kita pilih ada di sheet mana data kita, karena di Excel itu cuma ada satu sheet ya, ini sheet 1 ini. Kalau kita punya datanya banyak, misalnya kita udah melakukan berbagai percobaan, nah itu nanti kita tandai kita pakainya sheet yang mana. Nah tinggal diklik OK. Nah seperti ini udah. Tertutup sih. Ini karena sinyalnya kurang kuat, biasanya keluar sendiri. Share screen-nya. Oke, ini ya. Nah, ini syaratnya kita ketika memasukkan data di Excel itu udah urut. Jadi kalau udah urut, nanti masuk ke SPSS-nya juga udah urut. Kita udah kasih nama, ini X1, S2, S3, S4. Ini kalau di materi PPT ini adalah indikator ya. Jadi kemarin kuesionernya 1 sampai 5. Nah, ini jawabannya, ini respondennya. Nah, ini kenapa ada 0? Ini kita bisa atur di variabel view-nya ini. Nah, ini desimalnya tadi ya, kita jadikan 0 aja supaya tidak ada angka setelah angka bulatnya ya. Ini kemudian untuk measure-nya, karena responden itu kan laki-laki perempuan, jadi sifatnya nominal. Masih ingat ya, ini adalah skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian karena ini kita adalah kuesioner, maka kita ubah ini menjadi skala. Nah, ini kita ubah menjadi skala. Oke, udah. Nah, ini sebenarnya udah cukup kayak gini, nggak usah yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih, tadi ya, lebih enak, nggak ada desimalnya. Kemudian yang kita lakukan adalah uji validitas. Jadi kalau uji validitas kita bisa menambahkan. Jadi dari menu SPSS ini kita bisa pakai menu transform. Transform ini ketika kita ingin melakukan fungsi matematis. Jadi kita bisa pilih compute variable. Nah, ini kita pengen menotal. Jadi kita pengen total ya. Di sini nanti kita butuh total dari X1, S2, S3, S4. Jadi total dari seluruh instrumen, alat instrumen yang kita pakai. Ini untuk menguji validitas. Kita kasih nama total. Total. Nah, target variabel. Kemudian di sini kita pengen apa? Jadi ini adalah kalkulatornya ya. Ini fungsi matematisnya. Nah, kita pengen penambahan dari S1, S2, S3, S4. Jadi kita tinggal tambah aja di sini. Oh, ini S1 kita tambah, kemudian S2.
Kita pindah ke sini, ditambah, kemudian S3, tambah S4. Nah ini, jadi nanti total itu ya ini, penjumlahan dari S1, S2, S3, S4. Tinggal di OK. Jadi kalau mau bagi atau mau mengakar, mau len, logaritma natural itu sering dipakai ketika data nggak normal itu pakai tadi ya, compute transform. Nah, seperti ini total. Ini juga masih ada desimalnya, bisa kita hilangkan di sini. Kembali ke sini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan uji validitas. Uji validitasnya kita klik Analyze, kemudian Correlate, ini, kemudian Bivariate. Ini adalah untuk uji validitas. Kemudian klik Option, centang statistiknya, ini dicentang semua. Kemudian ini missing value-nya exclude cache values. Udah tinggal di continue aja. Kemudian kita pindahkan Oke, yang lain bisa mengikuti ya sampai sini ya. Ini tinggal dipindah ke sini. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini kalau dilihat itu hasilnya sama seperti hasil perhitungan kalian kemarin secara manual. Jadi kita lihat aja di totalnya ini. Di sini kalau ada bintangnya, ini adalah nilai dari T hitungnya ya, 0,745, 0,92. Nah, kalau kita mengikuti kemarin di buku, itu dia semakin mendekati angka 1 itu berarti semakin valid gitu. Jadi kalau dia 0,9 ini berarti dia sangat mendekati angka 1, berarti dia sangat valid gitu. Tapi kalau semakin rendah berarti kevalitannya semakin lemah gitu. Jadi kemarin kalau menurutnya siapa? Sugianto ya, di atas 0,3 itu sudah dianggap valid. Tapi kalau kita melakukan penelitian biasanya dosen pembimbing skripsi itu pengennya di atas 0,7 gitu. Itu udah yang paling aman. Jadi yang paling valid. Biasanya kalau kalian masih di bawah 0,7 ini instrumennya, ini kan berarti X1, S2, S3, S4 ya, kemarin pertanyaannya, itu nanti disuruh mengganti atau alat instrumen kalian dianggap kurang valid. Sehingga ini harus di atas 0,7 sih amannya. Jadi bisa dibilang itu valid, cukup kuat gitu. Nah, ini ada bintang-bintangnya. Jadi kalau dia bintangnya 2 itu berarti semakin signifikan ini ya. Dia signifikannya 0,01. Jadi semakin kecil tingkat signifikannya berarti kan semakin valid gitu. Ini 0,05 bintangnya 1. Nah, ini untuk validitas. Jadi kita kemarin nggak usah susah-susah ngitung ya. Ini bisa langsung keluar outputnya sama seperti yang kalian hitung secara matematis. Gitu. Nah, ini nilai signifikansinya. Jadi dikatakan signifikan itu di bawah 0,05 kalau ilmu sosial. Maksudnya apa? Jadi kalau kita menetapkan, jadi alfa tingkat resiko, kemudian tingkat signifikansi itu sama ya. Jadi alfa itu juga sama sinonimnya. Jadi itu adalah tingkat kesalahan yang ditolerir. Jadi yang boleh terjadi. Misalnya kita ilmu sosial itu diperbolehkan 0,05, yang artinya kita boleh salah itu maksimal 5%. Jadi nanti hasil penelitian kita itu 95% itu dinyatakan signifikan. Jadi untuk ilmu sosial itu 0,05 yang wajar. Nah, kalau yang ilmu kedokteran itu 0,01 karena menyangkut dengan nyawa seseorang ya. Jadi nggak boleh salah penelitiannya. Jadi dia
harus sangat kecil tingkat kesalahan yang ditolerirnya, atau 1% itu. Artinya 99% harus signifikan penelitiannya. Jadi karena menyangkut nyawa seseorang, ilmu kedokteran, sains itu cuma boleh salahnya 1%. Nah, kalau kita sosial itu masih bisa pakai 5%, 10%, itu masih dianggap wajar untuk hasil penelitian tingkat risiko yang ditolerir. Gitu. Nah, kita kembali ke sini. Itu tadi untuk uji validitas. Kemudian kita kemarin ada uji reliabilitas. Jadi untuk uji reliabilitas kita sama pakainya menu analyze ini. Kemudian kita pilih scale. Kemudian kita pilih reliability analysis ini. Diklik. Nah, kalau yang reliability kita cukup memasukkan alat instrumennya aja, nggak perlu totalnya. Tuh. Nah, ini kemudian kita klik statistik, kita centang item dan scale-nya. Oke, kemudian kita continue. Ini alpha, udah tinggal di oke. Nah, ini udah keluar. Ini sama. Reliability itu juga semakin mendekati 1 itu semakin reliable, semakin konsisten gitu. Jadi misalnya kok tadi ya, untuk mengukur variabel kenyamanan kita pakai beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah tadi ya keramahan pegawai dalam melayani. Kemudian yang kedua misalnya kecepatan pegawai dalam melayani. Nah, kok misalnya kecepatan dijawabnya sangat puas 5, tapi keramahan dijawabnya 1. Nah, itu nanti menjadi dia tidak reliable gitu. Jadi dianggapnya tidak konsisten untuk mengukur variabel kenyamanan. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi kalau kalian sebenarnya bisa memahami maksud dari reliabilitas dan validitas itu sendiri, itu kalian paham kok. Ini kenapa data nggak reliable, kenapa data nggak valid. Kemudian kalau nanti angkanya di sini kok rendah, cuma 0,3 apa 0,4, kalian tuh sebenarnya bisa melihat angka mana yang bikin hasilnya itu jelek gitu. Makanya kalian sering mendengar ada orang buka jasa olah data, ya kan? Olah data itu apa? Kenapa dia bisa menghasilkan nilai yang bagus? Karena dia paham dia paham tipe-tipe angkanya, angka mana yang bisa membuat hasilnya itu signifikan, yang bisa membuat hasilnya itu valid, reliable. Jadi orang yang punya kemampuan dalam mengolah data itu dia sebenarnya sudah memahami angka-angka ini, arahnya tuh kemana gitu. Jadi kalau kalian paham statistik, kalian nggak perlu pergi ke olah data, itu nggak perlu. Jadi kalian sudah bisa mengobati sendiri gitu, dan membuang angka mana yang menjadikan hasilnya itu jelek. Kadang orang mahasiswa kakak kelas kalian itu stres karena hasil olah datanya jelek, kemudian putus asa, dibawa ke tempat olah data gitu. Karena itu karena apa? Karena nggak tahu, jadi nggak tahu alurnya, nggak tahu angka mana yang membuat data itu jelek gitu. Jadi di ilmu statistik itu ada beberapa pengobatan yang bisa dipakai. Kemudian kalau kita tahu arahnya, tipenya, kenapa angka itu hasilnya jelek, itu kita bisa mengobatinya sendiri. Nah, ini tadi untuk reliability. Gitu ya. Ini sama. Jadi 0,86 ini dianggap sudah reliable. N-nya 4 ini adalah indikator yang menggambarkan variabel tadi ya. Gitu. Jadi kalau di sini semakin mendekati angka 1 itu semakin bagus. Ini sama seperti angka yang kalian peroleh ketika menghitung reliabilitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu tadi untuk uji validitas, untuk uji reliabilitas. Nah, yang paling sering lagi dipakai adalah setelah kita alat instrumennya itu dinyatakan valid dan dinyatakan reliable, uji yang dilakukan lagi adalah uji asumsi klasik. Jadi urut-urutannya ketika kita melakukan penelitian yang sifatnya parametrik, setelah kita lolos valid, datanya udah valid, udah reliable, maka pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, kemarin nggak saya berikan, tapi itu nanti pasti kalian harus melakukan itu. Jadi setelah valid, setelah reliable itu ada uji asumsi klasik.
uji asumsi klasik itu adalah syarat yang harus dipenuhi ketika kita pengen pengujian selanjutnya. Misal kita pengen hipotesisnya adalah mencari pengaruh ya, atau nanti regresi. Itu ya sama, kita pertama ini valid dulu, kemudian reliable, kemudian uji asumsi klasik itu ada 4, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, kemudian autokorelasi, dan multikolineritas gitu. Nah, itu ada caranya. Nah, kalian nanti pasti kalau kayak gini nggak diperhatikan, saya yakin. Tapi nanti kalau udah kepepet karena skripsi butuh, nanti pasti mau belajar gitu. Ini hanya sekedar gambaran sekilas aja ya, karena kalian juga masih semester 3. Ini untuk gambaran awal aja. Gitu. Nah, kemudian coba kita pakai uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik ini bisa dianalisis. Jadi kita seolah-olah ini bukan indikator ya, ini kita anggap sebagai variabel. S1 sudah, jadi kita anggap totalnya ini kita anggap Y-nya deh. Kita rename. Kita anggap Y. Jadi kalau kita udah masuk asumsi klasik, itu berarti kita udah punya variabel dependen dan variabel independen. Variabel X itu variabel independen atau variabel bebas, dan Z adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Gitu. Jadi ini kita anggap adalah variabel ya, bukan lagi indikator. Nah, nanti kita bisa melakukan pengujian asumsi klasik lewat analyze, kemudian kita pilih regression ini, kemudian linear. Nah ini, makanya di sini kita nanti disuruh memilih variabel dependennya apa. Dependen otomatis Y-nya ya. Kemudian independennya kita pilih X1, X2, S3, S4 sebagai independen. Nah ini nanti kita pilih statistik. Nah ini nanti untuk jadi kalau multikolineritas itu harus lolos. Kenapa harus lolos? Jadi maksudnya kalau data itu tidak terjadi multikolinitas, berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Jadi di dalam melakukan penelitian itu nggak boleh X1 berhubungan dengan S2, S2 berhubungan dengan S3, itu nggak boleh. Jadi dia harus independen gitu. Namanya aja variabel independen, dia nggak boleh saling mempengaruhi gitu. Jadi dia independen. Makanya kita butuh melakukan uji multikolineritas itu, jadi nggak boleh ada hubungan itu, gitu. Jadi di sini kita klik colinarity diagnostic, kemudian kita continue, kemudian kita plotkan. Ini untuk menguji heteroskedastisitas. Jadi kalau hetero itu nggak boleh terjadi, maksudnya apa? Nggak boleh ada kesamaan varian residual dengan varian residual yang lainnya. Kemudian kita nanti juga harus autokorelasi, itu juga nggak boleh ada error dari variabel satu dengan variabel yang lain berhubungan, itu juga nggak boleh. Maksudnya seperti itu. Ini entah kalian paham atau enggak ya, pokoknya saya jelasin itulah. S-resif, nah ini gini, S-resifnya di sini, Z prediction-nya di X-nya. Kemudian ini untuk normalitas, jadi histogram, normal probability, ini dicentang itu kita pengen uji normalitas. Tinggal di continue dan kita klik yang save. Nah ini kita kalau tadi normalitasnya pakai gambar, nah ini kita bisa nanti pakai uji yang lain. Nah ini kita centang yang unstandardized, kemudian di continue kita klik option. Udah nggak perlu, nah udah kayaknya itu ada, udah oke. Nah ini udah keluar semuanya. Nah, ini tuh untuk heteroskedastisitas. Jadi kita harus lihat tabel. Jadi biasanya di atas 2 itu dianggap lolos. Ini masih 1000, ini sepertinya nggak lolos. Ini nanti dilihat di tabel. Oh, ini angkanya jelek. Kenapa? Karena di sini dia sangat berbeda angkanya. Coba. Oke. Nah, ini nilai FIF-nya itu nggak boleh lebih dari
10 dan tolerannya itu harus di bawah angka 1. Nah, ini dianggap dia lolos autokorelasi. Kemudian ini gambarnya mana ya? Kita ulangi lagi. Ya, jadi kita pakainya jangan yang ini, berarti totalnya angkanya sangat berbeda. Oh, ini kita anggap ini aja yang ini. Kita ulangi lagi. Coba kita anggap, kita cari angkanya yang sama, regression, linear, kita pindah. Kita kembalikan, Y-nya kita pindah, kita kasih contohnya angkanya yang bermirip aja. Ini tadi udah ya, udah kecentang. Oke, close-nya udah. Set-nya tadi juga udah kesimpan. Nah, ini probability-nya 0,05. Oke, kita save. Nah, ini baru keluar angkanya. Jadi tadi karena angkanya berbeda jauh. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian variabelnya itu ada 4 ya. Yang satu bentuknya persentase. Kemudian yang dua bentuknya adalah jutaan. Kemudian yang ketiga bentuknya dia adalah skala Likert 1 sampai 5. Nah, itu nanti membuat datanya nggak bisa diolah. Sehingga tipenya itu harus sama. Makanya biasanya peneliti membuat angka itu menjadi hampir sama dengan bantuan logaritma natural. Jadi angkanya itu dilem dulu gitu. Nah, makanya tadi nggak keluar angkanya ya. Ini udah keluar. Jadi ini adalah uji multikolinearitas. FIF-nya ini nggak boleh lebih dari 10 dan tolerannya harus di bawah 1. Makanya dia dinyatakan lolos multikolinearitas. Kemudian ini Darwin-Watson-nya ini udah di atas 2,1, itu biasanya udah aman, artinya dia udah lolos autokorelasinya. Kemudian ini ANOVA, ini adalah uji simultan. Jadi ini kita tinggal lihat di nilai signifikansinya, nggak usah kita hitung nilai F hitungnya. Jadi kalau di sini ya nggak tahu itu dosen pembimbing seringnya masih membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu. Kita lihat aja nilai signifikansinya ini. Kalau dia di bawah 0,05 alfa yang kita tetapkan itu dia berarti sudah signifikan gitu. Berarti hipotesisnya HA-nya diterima gitu. Nah, tapi kalau di atas 0,05 ini signifikansinya 0,171 ya, berarti di atas 0,05. Berarti ini tidak signifikan gitu. Artinya HA0-nya dia HA-nya hipotesis yang dibuat oleh peneliti itu ditolak gitu. Jadi hipotesis yang dibuat berarti salah. Gitu. Oh, bukan salah, maksudnya ditolak. Nah, itu tadi ya untuk uji F-nya. Kemudian ini chart-nya. Nah, ini untuk kita uji normalitas tadi asumsi klasik. Ini masih proses. Nah, jadi dikatakan normal ketika bentuk gambarnya ini dia membentuk suatu lonceng gitu. Jadi kalau kok ini di sini kok lebih tinggi dari ini, berarti nanti itu bentuknya tidak normal gitu. Kita lihat chart itu seperti itu bacanya. Nah, kalau yang ini normal PP plot itu harusnya ini penyebarannya itu mepet dengan garis ini. Nah, ini sebenarnya masih subjektif ya kalau kita lihatnya gambar. Makanya kita bisa melihatnya dengan uji normalitas yang lain. Jadi kita tadi pakai residualnya ya. Ini kita bisa pakai menu analyze. Kemudian kita pakai non-parametric test, legacy dialog. Kita pilih sampel KS. Ini adalah uji normalitas dengan menggunakan alat Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita pindah ke sini. Kita tinggal oke.
Nah, ini. Jadi kalau dia di atas 0,05 berarti dia uji normalitasnya dianggap lolos. Nah, ini dia signifikannya di atas 0,05 berarti dia lolos. Itu untuk ketentuan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test itu. Nah, itu sekilas aja sih tentang uji asumsi klasik. Baru setelah kita lolos uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, autokorelasi, kemudian heteroskedastisitas tadi, baru kita bisa masuk ke uji regresi gitu. Nah, ini sebenarnya udah langsung keluar. Jadi T ini adalah T hitung yang kalian hitung. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya setelah UTS itu ada bab tentang regresi ya. Kita menghitung nilai T. Nah, itu kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Jadi ini berarti arahnya positif. Kalau di sini negatif, berarti arahnya negatif. Artinya apa? Ketika X1 naik, Y-nya turun. Atau X1 turun, Y-nya naik. Itu negatif. Jadi kalian itu nanti membacanya dari sini. Kalau kalian sudah melakukan penelitian, udah olah data, kalian interpretasikan hasilnya dari sini. Misalnya tadi, ketika kita variabel X-nya adalah tingkat kenyamanan, dan Y-nya adalah loyalitas. Jadi pengaruh tingkat kenyamanan terhadap loyalitas pelanggan misalnya. Nah, kalau X1 ini menggambarkan tingkat kenyamanan dan Y menggambarkan loyalitas pelanggan, berarti di sini dia kalau hasilnya negatif, ketika tingkat kenyamanannya naik, justru loyalitasnya turun gitu. Berarti kalau di sini negatif, sebaliknya kayak gitu. Nah, kalau di sini positif berarti ketika tingkat kenyamanan naik, loyalitas juga naik gitu. Ya, ini menentukan itu interpretasi kalian di T-nya ini. Gitu. Nah, kalau ini B, betanya ini menunjukkan koefisien. Jadi 1% kenyamanan berubah, nanti sekian persen ini akan merubah tingkat loyalitasnya itu. Jadi ini adalah koefisiennya, koefisien regresinya gitu. Kalau ini. Kemudian kita lihat itu signifikan atau enggak, HA, hipotesis penelitiannya diterima atau enggak, yang kalian bikin itu dari sini, signifikansinya. Signifikan kalau di bawah 0,05. Ternyata di sini angkanya ini 0,3, 0,3, 0,3. Berarti dia di atas atau di bawah dari 0,05. Paham nggak sih? Ini berarti di kalau signifikansinya angkanya 0,37 itu di atas atau di bawah 0,05. Halo. Di atas. Ya, Bu. Ini signifikan atau enggak kalau hasilnya seperti ini? Nggak signifikan, Bu. Oke, karena? Karena itu nilainya kan negatif. Iya nggak sih, Bu? Oh, enggak. Bukan karena negatif. Kalau yang T ini negatif positif itu menunjukkan arah ya, arah, menginterpretasikan arah. Tapi kita tahu hipotesisnya diterima atau ditolak itu dari signifikansinya ini, gitu. Jadi sebenarnya arah ini tidak tidak penting ketika hasilnya itu tidak signifikan gitu. Nah, seringnya itu mahasiswa tetap menuliskan interpretasinya padahal hasilnya tidak signifikan gitu. Dan seringnya lagi kalau hasilnya seperti ini, itu pasti dosen pembimbingnya akan merasa ngapain itu diteliti karena hasilnya tidak signifikan semua. Artinya percuma itu kan. Nah, ini hasilnya di atas 0,05 yang artinya hipotesisnya semuanya ditolak. Kita membuat hipotesis itu kan nggak asal-asalan ya. Kita bisa bilang tingkat kenyamanan itu berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dari mana? Ya, kita tahu dari teori, kemudian kita tahu dari penelitian sebelumnya yang mengatakan itu signifikan, positif. Kalau ternyata hasilnya di sini nggak signifikan, berarti ya ada yang salah gitu kan. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa hasilnya nggak signifikan, kan bisa jadi memang beda waktu, beda objek itu menjadikan hasilnya tidak signifikan.
Cuman kalau hasilnya seperti ini, biasanya mahasiswa mulai resah, kok hasilnya nggak signifikan ya gitu. Nah ini harusnya kalau mau signifikan itu angkanya di bawah 0,05 atau di bawah 0,01 itu lebih bagus lagi gitu. Artinya itu hipotesisnya nanti diterima yang kita bikin tadi. Berarti benar kalau tingkat kenyamanan itu berpengaruh positif terhadap tingkat kenyamanan. Tapi kalau di sini kok tidak signifikan, berarti hipotesis tadi itu salah gitu. Bukan salah sih, kurang bukti untuk bisa menerima hipotesis tersebut gitu ya. Nah, ini itu adalah untuk kita bisa menolak atau menerima hipotesis. Itu cukup dilihat dari sini. Tapi kalau kalian mau pakai cara matematis, ya ini T hitung ya. Jadi bisa kalian bandingkan dengan TKP-nya. Kalau kalian ngitung secara matematis itu ini angkanya yang diperoleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tugasnya ya, Oh jangan iya Bu, lupa. kalau Bu, Iya. mau tanya. Kalau masalah soal PSS-nya kan pasti ada versi-versinya. Itu apakah sama? Sama semua kayak gitu, Bu? Versinya kayak gitu. Oh, versi itu kan hanya pembaruan ya. Jadi SPSS mau dia versi 16, versi 20, versi 23, sekarang kayaknya udah sampai 27 ya. Itu sama kok menu. Paling ada beberapa perubahan di menu-menu ini. Data, view ini, tambahan beberapa paling. Jadi kalau yang terbaru biasanya lebih lengkap menunya. Tapi untuk tujuan kita kalau cuma untuk regresi, korelasi, analisis jalur masih bisa pakai maupun bisa, cuman biasanya memang diarahkan untuk pakai yang terbaru gitu. Tapi sebenarnya sama aja, menunya sama. Baik Bu, makasih. Ada lagi? Gimana, ada pertanyaan atau sudah cukup? Tugasnya ya, bab 1 sampai bab 5 minggu ini ya maksimal dikumpulkan. Nanti akhir weekend saya download untuk tugas kalian, kemudian minggu depan UTS gitu. UTS-nya daring ya. Kemudian nanti setelah itu untuk kelas yang tim teaching berarti pindah dosen ya. Tapi yang sama saya full berarti sama saya tetepan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ini untuk dokumentasi ya, minta tolong saya screenshot dulu. Jadi untuk statistik bisnis 2 ya, nanti di akhir perkuliahan, di akhir semester, insya Allah di bulan Desember nanti kita praktek di lab. Yang sama saya berarti sama saya, yang sama Bu Lina berarti sama Bu Lina. Oke. Kita mulai ya, ini dari kelas dulu. Untuk slide 1. Kalian kok diem-diem aja sih? Oke, ini kalau untuk slide 1, kemudian ini slide 2, kelas G. Print screen dulu. Kemudian slide 3. Slide 3, ini kelasnya masihan. Nanti tak share ini rekamannya ya. Dan ini slide 4. Slide 5. Banyak yang nggak kelihatan ya.
videonya apa gambarnya. Oke, slide 6. Slide 7. Oke, sambil menunggu kalian kalau ada pertanyaan boleh ya sebelum kita berpisah. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi terkait kuliah kita? Absennya ini gimana, Bu? Absennya masih sesuai aturan ya di Sunan. Jadi kalian absen sesuai dengan jadwal kuliah kalian masing-masing. Itu. Jadi di Sunan kan sudah secara otomatis kan di menu attendance-nya itu. Jadi tiap pertemuan kalian tinggal klik hadir di sana. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, Bu. Kasih. Oke, sudah? Oke, kalau Mengenai tugas itu deadline terakhirnya kapan ya, Bu? minggu ini ya, saya tunggu maksimal hari Minggu ya. Gitu. Ibunya di mana? Dikumpulkan di pertemuan ke-7 itu ada menu untuk upload tugas. Udah saya kasih nama upload tugas bab 1 sampai bab 5. Jangan lupa ya dibikin satu filenya aja, satu file PDF. Isinya langsung di dalamnya bab 1 sampai bab 5. Jadi kalian boleh ngerjainnya di Excel, boleh kalian tulis di kertas. Yang penting masuk ke Sunannya itu PDF, satu file. Jadi jangan beberapa file, nanti saya susah untuk menilainya gitu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Selamat malam, tetap semangat untuk belajar mandiri di rumah. Kemudian disiapkan juga untuk UTS ya. Nanti UTS-nya kita daring, nanti saya jadwalkan serentak juga untuk 4 kelas statistik bisnis 2. Kemudian nanti dipersiapkan ya untuk ujiannya. Karena nggak ada remedi, kemudian saya pakainya nanti sama Google Form, bukan di Sunan. Jadi kalau di Sunan takut nanti error, jadi nanti pakai Google Form dengan batasan waktu, dan seminimal mungkin saya kurangi kesempatan kalian untuk melakukan tugas. Oke, sekian dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.